Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini anak-anak akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Simak penjelasan dari Ibu ya. Kompetensi dasar kita hari ini 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Lalu 3.1 mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Lalu tujuan pembelajaran kita berdasarkan KD tadi. Yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam di daerah pantai atau nanti laut ya. Lalu yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui unsur tekstur dalam seni rupa. Itu ya tujuan pembelajaran kita ya. Ibu akan lanjut ke berikutnya ya. Nah, tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Contohnya di daerah pantai. Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas. Beragam jenis ikan dapat hidup di perairan Indonesia. Pengambilan sumber daya alam tersebut kadang dilakukan dengan alat-alat yang membahayakan. Misalnya pukat harimau, dinamit, atau dengan racun. Menurut pendapatmu, mengapa pengambilan ikan dengan cara tersebut tidak boleh dilakukan? Ayo, menurut anak-anak kenapa tidak boleh dilakukan? Oke, akan Ibu jelaskan ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Nah, menangkap ikan secara besar-besaran atau secara berlebihan ini adalah salah satu yang dilarang. Nah, karena apa? Karena dapat menurunkan populasi ikan. Jumlah ikan di dalam laut itu akan berkurang. Nah, secara tidak langsung dampak ini akan dirasakan oleh nelayan-nelayan tradisional atau nelayan-nelayan kecil karena ikan-ikannya sudah banyak ditangkap oleh nelayan-nelayan modern atau nelayan-nelayan besar, perusahaan-perusahaan besar ya, secara besar-besaran sehingga nelayan-nelayan kecil atau yang tradisional tidak mendapatkan ikan karena sudah diambil secara besar-besaran. Ini dampak yang terasa akan dirasakan oleh nelayan kecil atau nelayan tradisional, yaitu mengurangi pendapatan nelayan kecil. Itu ya. Lalu yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Anak-anak bayangkan, memasukkan bahan peledak ke dalam laut itu dilarang karena akan merusak ekosistem. Jadi kalau kita pakai bahan peledak, ikan akan mati. Nah, ikan akan mati. Iya, yang kita tangkap, yang mati juga, yang kita tangkap itu kita ambil ya. Nah, tapi mungkin ada ikan yang mati itu yang tidak terambil. Oleh sebab itu, nanti ikan yang mati itu akan tetap di laut sehingga mencemari laut. Kalau pakai racun, nah racunnya itu akan mencemarkan ekosistem laut. Ikan-ikan juga akan terkena racun sehingga juga mati di dalam laut. Itu ya. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Pukat harimau ini adalah jaring yang besar. Kalau kita pakai pukat harimau atau jaring yang sangat besar ini akan berbahaya. Karena semua ikan kecil maupun besar akan terjaring dan dapat merusak populasi ikan serta ekosistem laut yang lainnya. Kalau pakai jaring besar ini tidak bagus karena ikan-ikan kecil yang belum siap untuk ditangkap juga masuk juga ke dalam pukat harimau atau jaring besar ini.
Nah, ini hubungannya dengan yang keempat ya, memperhitungkan daur hidup ikan. Sebenarnya ikan yang kecil-kecil itu tidak boleh ditangkap. Contohnya pernah kita belajar tentang hiu ya. Ada kriteria hiu yang boleh ditangkap. Jadi kalau hiunya masih kecil, tidak sampai panjangnya 50 cm, itu tidak boleh ditangkap. Karena apa? Karena hiu-hiu yang kecil ini masih membutuhkan perkembangan sehingga dapat menghasilkan hiu-hiu yang baru. Itu ya. Lalu Ibu akan lanjutkan tentang perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nah, nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar. Kalau nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Nah, lalu yang kedua, nelayan tradisional menggunakan peralatan tangkap sederhana, menggunakan jaring yang kecil. Tapi kalau nelayan modern itu menggunakan peralatan tangkap modern yang sudah canggih, sudah besar. Nah, lalu memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, itu nelayan modern ya. Nah, persamaannya apa? Sama-sama mencari ikan, menjual ikan, lalu mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut untuk menangkap ikan. Itu ya perbedaan dan persamaannya ya. Lalu perhatikan kita akan masuk tentang kegiatan ekonomi dan sumber daya alamnya, kegiatan produksi, distribusi, lalu konsumsi. Sudah pernah Ibu jelaskan ya. Lihat skema alur yang Ibu buat ini. Ada petani teh yang memproduksi, mengambil tehnya. Teh ini sebagai sumber daya alamnya ya. Mengambil tehnya, kemudian dibawa ke pabrik, lalu diproduksi kembali, diolah. Nah, setelah selesai diolah, lalu disalurkan kepada konsumen tapi melalui distributor. Nah, lalu yang ketiga, melalui distributor ini disalurkan ke pedagang. Nah, jadi pedagang ini tugasnya menjual teh tersebut tadi. Pedagangnya ada di mana, Bu? Ya, ada di toko-toko, warung-warung, lalu di supermarket, swalayan. Nah, itu adalah pedagang teh atau agennya. Nah, setelah itu sampailah ke tangan konsumen. Lalu mereka mengkonsumsi atau menyeduh teh yang sudah mereka beli. Itu ya alur atau skemanya ya. Lalu kita akan lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Ada 4 faktor. Yang pertama akan Ibu jelaskan, yaitu selera. Selera setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, selera adalah keinginan yang muncul dari dalam hati seseorang karena adanya daya tarik terhadap sesuatu benda atau jasa. Jadi seseorang itu membeli sesuatu karena selera. Jadi tidak semua barang itu mereka ingin beli, tergantung mereka seleranya apa. Lalu yang kedua, pendapatan. Pendapatan ini anak-anak bisa gampang ingatnya dengan keuangan. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula daya belinya. Dengan demikian, barang yang akan dibeli semakin banyak dan beragam. Tapi sebaliknya, kalau rendah pendapatan seseorang, maka semakin rendah juga daya belinya. Karena tidak cukup uang, tapi kalau cukup uang, mungkin orang akan membeli banyak. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, harga. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi atau yang digunakan sangat tergantung pada harga. Konsumsi dapat berkurang pada waktu harga sedang tinggi dan konsumsi dapat meningkat pada saat harga rendah. Itu ya. Lalu yang keempat, model barang. Model barang yang sedang trendy dapat mempengaruhi perilaku dalam konsumsi masyarakat. Jadi biasanya model ini tiap tahunnya berganti ya. Ada mungkin tahun ini orang-orang lebih suka menggunakan sepatu putih. Nah, jadi orang-orang mengikuti tren sepatu putih. Nah, jadi mungkin tahun berikutnya orang-orang senangnya pakai sepatu hitam. Nah, maka
orang-orang lebih banyak memilih atau membeli sepatu hitam. Contohnya seperti itu ya. Jadi mengikuti tren atau model barangnya. Lalu, nah kita masuk pada pembahasan tentang unsur tekstur dalam seni rupa. Dalam seni rupa, kita mengenal unsur seni rupa yang memberikan karakter pada permukaan bidang yang dapat dilihat dan diraba. Adanya unsur tekstur ini berfungsi untuk memberikan karakter tertentu pada bidang permukaan yang dapat menimbulkan nilai estetika. Nilai estetika ini, kalau anak-anak belum tahu, adalah nilai keindahan. Indah dilihat ya. Nah, lalu akan Ibu lanjutkan. Dalam seni rupa, tekstur ini ada dua, yaitu tekstur alamiah adalah karakter bidang yang tercipta oleh alam, seperti urat kayu atau batu. Lalu bisa juga diciptakan oleh manusia, seperti sapu, piring. Nah, itu adalah bidang-bidang nyata ya, yang dapat dilihat dan dapat diraba. Nah, jika diraba itu memiliki tekstur. Lalu yang kedua, tekstur buatan atau tiruan. Ini adalah tekstur buatan ini adalah karakter bidang yang dibuat dengan cara teknik gambar tertentu. Lalu kesan permukaan dalam tekstur buatan ini, objeknya timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, terang gelap, dan sebagainya. Jadi kalau tekstur buatan ini adalah tekstur yang digambar oleh seseorang atau manusia. Itu ya. Nah, ini contohnya. Kalau tekstur nyata, itu contohnya seperti kertas tisu dapur, mangkuk kaca, kardus bekas, sapu. Nah, jadi kalau kardus itu ya, anak-anak kalau misalnya anak robek sisi kardus itu, kalau anak-anak sentuh itu ada teksturnya itu naik turun. Nah, bergelombang ya. Kalau kita pegang rasanya itu akan bergelombang. Nah, ini mangkuk kaca. Lihat mangkuk kacanya ini bertekstur seperti ada yang timbul. Jadi kalau dipegang itu akan ada, kalau diraba atau dipegang itu ada sesuatu tekstur yang timbul, bulat-bulat itu ya. Itu contohnya ya. Nah, tapi kalau misalnya tekstur buatan ini adalah tekstur yang digambar. Nah, kelihatannya tekstur ini kalau digambar ini terlihatnya seperti nyata, padahal kalau diraba itu tidak bisa diraba. Jadi semuanya datar. Nah, tapi kalau kita lihat itu seolah-olah nyata. Itu dia ya. Jadi teksturnya ini anak-anak bisa lihat ada yang tebal, dibuat dengan tebal, ada yang tipis, ada yang gelap, ada yang terang. Itu ya contoh tekstur buatan menggunakan pensil atau pena. Nah, anak-anak, pembahasan kita hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh kerjakan penugasan yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu gurunya ya. Anak-anak silakan kerjakan. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Bye-bye.